Shalom semuanya. Saudara-saudara, sekarang saya akan membacakan firman Tuhan. Semoga dengan firman yang saya bacakan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya akan membacakan firman Tuhan Kejadian 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Elohim berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Elohim, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Elohim, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyainya mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatannya yang dari Elohim meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Elohim telah menyatakan diri kepadanya di situ. Ketika ia lari terhadap kakaknya, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Paddan Aram, maka Elohim menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Elohim kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Elohim menamai dia Israel. Lagi firman Elohim kepadanya, "Akulah Elohim yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Elohim meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Elohim telah berfirman kepadanya Betel. Selanjutnya Kejadian 35 ayat 16 sampai ayat yang ke-22a. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburannya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Selanjutnya Kejadian 33 ayat 22b sampai ayat yang ke-29. Anak-anak Yakub, Ishak mati.
Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bila, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyar. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Amin. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan tekan tombol notifikasi sebelah kanan. Dan share ke teman-teman dan saudara-saudara kita semua. Semoga kiranya apa yang saya bacakan tentang firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.